Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa. Kita bisa bermuajahah, bisa bertemu meskipun secara fisik kita tidak berdekatan. Jadi kalau kita ingin melakukan kegiatan yang dinilai sebagai bagian dari social distancing atau physical distancing, kita sudah melakukannya. Dan kita bisa bertemu secara online melalui program yang kita sepakati bersama. Bahwa kita mengaji bersama-sama, kita belajar bersama-sama, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai saat ini benar-benar menjadi sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita. Itu bagaimana kita memahami ajaran-ajaran yang telah disampaikan dan kemudian disebarluaskan oleh para ulama, asatidz, dan juga para mubalik yang menyampaikan semuanya pada kita. Mudah-mudahan semua yang telah diajarkan oleh para mubalik, para ustaz, para guru, para kiai itu bisa kita pahami dan kita coba untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang logis. Sebenarnya kami sudah pernah berbagi tentang berbagai macam hal yang terkait dengan diri kita. Baik, saya ingin berbagi tentang doa, dan saya beri contoh kasus adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam, khususnya ketika beliau memohon kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah dengan permohonan itu memberikan keturunan bagi dirinya. Kali ini kita akan bicarakan bahas lebih luas lagi tentang doa Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau memohon pada Allah untuk diberi anak keturunan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Zakaria alaihissalam itu adalah salah satu Nabi Allah. Beliau menyerukan tauhid, menyerukan konsep penyembahan terhadap Allah yang betul-betul murni, menyerukan kesucian dan kebenaran yang diajarkan oleh Allah untuk umat manusia sepanjang umur, dan memberikan guidance, bimbingan kepada umatnya ke jalan yang lurus. Nah, satu ketika para jamaah yang dirahmati Allah, di saat Nabi Zakaria itu sudah berusia lanjut, tentang usia Nabi Zakaria pada saat itu memang wacana di kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah hadis, dan juga sejarah Nabi itu berbeda-beda. Tetapi kita tidak usah berdebat tentang usianya berapa. Tapi ketika itu memang beliau sudah usia lanjut, usia yang dikatakan sudah tidak produktif. Nabi Zakaria berpikir akan segera dijemput oleh Allah dengan kematian, maka beliau tenggelam dalam kesedihan karena belum punya anak keturunan. Nah, alasan kedukaan atau kesedihan Nabi Zakaria alaihissalam itu bisa kita pahami karena beliau tidak atau belum memiliki putra, dan di antara orang yang terdekat beliau tidak dapat seorang pun yang pada saatnya akan melanjutkan estafeta dakwah atau perjuangan untuk menjadi suluh umat. Oleh karena itu, para jamaah yang Allah, beliau sangat bersedih karena api hidayah yang sejak dahulu menyala di dalam keluarganya dan menurun dari ayah dan nenek moyang mereka, karena Nabi Zakaria segera akan menemui ajalnya. Usia lanjut, dan bahkan dikatakan di dalam kitab tafsir dengan jelas, kemandulan sang istri itu tidak menghalanginya berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah.
sebagai seorang nabi, beliau tegar dengan kesabaran beliau untuk terus berdoa kepada Allah. Secara rasional memang sudah tidak pada posisi dia itu akan dapat sesuatu yang diharapkan. Apalagi perhitungan medis. Beliau sudah tua, istrinya sudah tua dan dinyatakan mandul. Dan pada saatnya, kalau orang itu berputus asa, orang akan mengatakan wajar. Tetapi dia tidak berputus asa, dia sabar untuk selalu bermohon kepada Allah. Beliau menyatakan permohonan dan harapan ini kepada Allah dengan berbagai macam doanya dalam berbagai kesempatan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 3 kali. Yang pertama, kita melihat pada ayat yang tersebut di dalam surah Al-Imran ayat 36. Diceritakan seorang perempuan yang bernama Hannah, istri Imran ketika hamil bernadar bila melahirkan anak akan dikhidmatkan untuk Baitul Maqdis. Nah, ketika ada seorang anak perempuan, ia berkata, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, meskipun aku berharap ia adalah seorang laki-laki. Sesungguhnya aku telah menamai dia itu dengan nama Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada godaan setan yang terkutuk. Doa ini dilakukan oleh Nabi Zakaria. Allah pun menerimanya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah suami Maryam, dan pembesar Baitul Maqdis memegang hak pengasuhan Maryam dan membesarkannya. Dan dikatakan bahwa itulah kebaikan Nabi Zakaria yang tidak ternilai. Beliau, Nabi Zakaria alaihissalam, membangunkan sebuah mihrab untuknya di dalam masjid, sehingga Maryam dapat beribadah di dalamnya. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam setiap kali masuk mihrab untuk mengunjungi Maryam, menyaksikan di sisi Maryam terdapat makanan segar dan buah-buahan yang bukan musimnya. Sehingga beliau, Nabi Zakaria alaihissalam, bertanya kepada Maryam. Apa pertanyaannya di dalam surah Al-Imran ayat 37 dikatakan, Ya Maryam, anna laki hada. Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam pun menjawab, Huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki olehnya tanpa hisab. Nah, ketika itulah ibadah spiritual dan kesempurnaan Maryam mengguncang Nabi Zakaria alaihissalam, dan dia berkata di dalam dirinya, alangkah indahnya bila aku memiliki keturunan seperti ini. Dan tanpa menunggu lama, beliau mengangkat tangan berdoa dengan doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, ini ungkapan verbal yang dinyatakan oleh Nabi Zakaria kepada Allah untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang dia risaukan. Jadi berawal dari surah Ali Imran ayat 36 ini kemudian terucap dengan lisannya sebuah doa yang indah dari Nabi Zakaria. Jadi dikatakan sebagai doa yang sangat betul-betul bisa bermakna bagi seorang yang mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, ya Tuhan kami, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami dan istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadi doanya, anugerahkanlah kami, istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang betul-betul memahami sesuatu yang karena itu innaka sami'ud du'a. Engkau itu adalah maha mendengar atas doa yang kami ucapkan. Jadi ada permohonan kepada Allah agar betul-betul Allah dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyibah itu adalah keturunan yang baik. Itulah yang selalu saya sampaikan beberapa kesempatan, bahwa ternyata memang sebuah doa itu diucapkan dengan ketulusan hati, dan pada saat ketulusan hati yang bisa kita harapkan akan memberikan dampak positif pada diri kita ketika kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menyampaikan hal yang sederhana yang saya sampaikan di dalam beberapa kesempatan. Berikut apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria dan banyak.
Zakaria itu permohonan Allah, permohonan yang luar biasa. Yakin bahwa permohonan itu akan dikabulkan Allah. Ya. Di dalam permohonan itu, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, seraya berkata, ya Tuhanku, bila aku dari sisimu seorang keturunan yang baik, seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar atas doa-doa yang dilantunkan, termasuk doa saya ini. Nampak yang sana, seorang akhirnya memang harus menjadi bagian dari kesadaran spiritualitas ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lah sesuatu yang bisa diberkati. Lanjutkan perbincangan kita. Lalu apa yang kemudian bisa terjadi pada orang yang betul punya kesabaran yang luar biasa? Dia yakin bahwa semua yang datang dari Allah itu ketika dikehendaki Allah tidak akan pernah bermohon dengan penuh keyakinan. Dan ketika beliau sedang melakukan ibadah itu berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi orang yang akan melanjutkan estafet Allah beliau. Dan pada saat itu pada kaya itu sudah beri saja dia mengatakan itu mustahil. Jadi kata beliau, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan anak dan aku telah tua, sudah tua dan istriku pun seorang mandul. Dijawab oleh Allah, Allah melakukan apapun yang dikehendaki dan tidak ada yang bisa menolak. Disebutkan dalam permulaan surat Maryam dengan dikatakan, ingatlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria AS tatkala ia berdoa kepada Tuhan dengan suara perlahan dan mengatakan, Rabbi inni wa anal 'azmu minni wasta'ala ar-ras. Jadi katakan wasta'ala ar-ras syai'a. Ya Tuhanku, sungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Allah. Wa inni khiftul mawali. Dikatakan, wa inni khiftul mawali min warai. Wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Jadi ketegasan dari permohonan Nabi Zakaria itu dikatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai. Wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepada aku dari sisimu, ya Allah, seorang putra. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Seorang putra yang akan warisi diriku dan warisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, sebagai seorang yang diridhoi. Ini yang terdapat di dalam surat Maryam ayat 5. Di sini terdengar seruan dari sisi Tuhan, ya Zakaria, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan perolehan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan namanya. Nah, Nabi Zakaria diceritakan menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku akan punya anak? Bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul? Nah, dijawablah, demikianlah hal itu adalah mudah bagiku, kata Allah. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Jadi waktu Allah menciptakan Zakaria itu kan Zakaria belum ada, tapi Allah berkehendak, Allah menganugerahkan Yahya sebagai anak kepada Nabi Zakaria, yang pada saatnya akan membawa sesuatu yang sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Zakaria, dan itu kehendak Allah. Jadi sekali lagi, kalau Allah berkehendak, apapun yang tidak masuk akal pun akan terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, pada surat Al-Anbiya dalam rangka menyebutkan kisah para Nabi alaihissalam dan menyinggung kehidupan dan penghambaan mereka, ketika sampai pada Nabi Zakaria, Allah berfirman, dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyuruh pada Allah Tuhannya, Rabbi la tadarni farda. Rabbi la tadarni farda, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku seorang diri dengan meninggalkan dzurriyyah, dengan meninggalkan tanpa dzurriyyah. Jadi jangan kau biarkan aku seorang diri dengan tanpa anak, kira-kira begitu. Wa anta khairul warithin, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi. Maka kemudian Allah menjawab dengan jawaban atas permohonan Nabi Zakaria itu. Apa jawab Allah?
fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami kabulkan doanya. Allah menjawab, kami kabulkan doa Zakaria itu, dan kami anugerahkan kepadanya seorang anak yang bernama Yahya, dan kami jadikan istrinya bisa mengandung. Padahal secara rasional tidak mungkin istri mengandung karena istrinya sudah tua dan dinyatakan sudah mandul. Kalau orang sudah pada posisi menopause, itu kan tidak rasional kalau dia itu mengandung. Orang yang sudah dikatakan mengandung secara medis itu tidak mungkin dia hamil. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin kalau sudah pada posisi Allah mengendaki. Istrinya pun mengandung dan pada saatnya lahir seorang anak laki-laki yang pada saatnya kemudian diberi nama Yahya. Nah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, raghaban wa rahaba, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Nah, ini kisah yang menarik. Jadi ketika kita berdoa, yakinkan bahwa Allah akan memberi yang terbaik untuk kita menurut pertimbangan Allah, bukan menurut pertimbangan kita. Jadilah orang yang memang layak untuk dikabulkan doa-doa kita dengan kesalehan yang kita bangun untuk datang menghambakan diri kepada Allah. Jadilah orang-orang yang bertakwa, yang ketika takwa itu kita jadikan sebagai modal untuk berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita sebagai akibat dari ketakwaan yang terbangun pada diri kita ketika kita menghambakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, sekarang ini saya katakan banyak kasus yang membuat kita itu cemas, resah, gelisah, dan bahkan panik, termasuk COVID-19 yang datang tiba-tiba tanpa kita undang. Ketika saya bertanya kepada para jamaah, termasuk pada diri saya, COVID-19 yang namanya virus corona ini, itu makhluk Allah atau bukan? Jawabnya pasti iya. Kalau dia makhluk Allah, dia tunduk pada siapa? Pada yang menciptakan, yaitu Allah. Tidak ada pencipta sesungguhnya itu. Kita manusia itu hanya mengembangkan ciptaan dari Allah. Kita sedang tidak benar-benar berkreasi, tetapi kita berinovasi, dan kreativitas kita itu terjadi karena Allah memberikan modal kita untuk berkreasi. Baik modal keterampilan kita berkreasi dan modal-modal bahan-bahan yang bisa kita jadikan untuk berkreasi. Jadi ada faktor subjektif dan objektif yang membuat kita bisa berkreasi, dan semua itu ciptaan Allah. Faktor subjektifnya, kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita untuk berkreasi itu milik siapa? Milik Allah, yang diamanahkan oleh Allah pada diri kita. Lalu bahan-bahan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang bisa kita jadikan untuk berkreasi itu milik siapa? Milik Allah. Kita tidak benar-benar memiliki bahan-bahan itu. Sehingga virus yang disebut dengan virus corona itu bahannya milik Allah. Kemampuan subjektif manusia yang menciptakan, andai kata diciptakan oleh manusia dengan rekayasa tertentu, itu juga dari Allah. Jadi semua milik Allah. Semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ketika Allah itu menciptakan virus yang dinamai oleh manusia dengan corona, termasuk sekarang ini ada COVID-19, dan bukan tidak mungkin nanti akan berkembang menjadi COVID-20, COVID tahun 2000, yang pada saatnya akan menjadi sesuatu yang berkembang pada tahun 2000. COVID-19 menjadi COVID-20. Itu ciptaan Allah. Jadi nanti kalau ada periode kedua serangan virus corona itu di bulan-bulan di tahun 2000 itu, maka COVID-nya tidak bernama COVID-19, menjadi COVID-20 atau COVID-2000. Dan itu ciptaan Allah. Kenapa kita itu gelisah? Kenapa kita itu cemas? Kenapa kita panik? Kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang takut mati. Hidup mati itu Rasulullah. Ajal kita itu sudah ditentukan Allah. Kapan, di mana, dan dengan cara apa kita mati itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita harus
betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah dengan sepenuh hati. Upaya manusiawi sebagai ikhtiar itu penting, tetapi bukan ikhtiar itu yang menentukan segala-galanya. Yang menentukan segalanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang memang kita pahami sebagai aturan yang akan bisa membuat kita itu mungkin selamat dari virus itu. Tetapi upaya manusia yang dilakukan seoptimal apapun itu tidak akan bukan apa-apa kalau Allah tidak mengendaki sesuatu itu terjadi. Sebaliknya, ketika Allah mengendaki, manusia yang tidak punya upaya seperti orang-orang yang tengah berupaya seoptimal mungkin itu bisa jadi selamat dari serangan virus corona itu karena kehendak Allah. Itu yang saya yakini. Dan kalau itu sudah tidak yakini, itu berarti ada sesuatu yang salah iman. Sehingga rusaknya tauhid yang ada pada diri kita itu sebagai akibat dari ketidakmauan dan ketidakmampuan kita untuk berpikir semua kita kembalikan pada Allah. Ini mindset yang harus kita bangun. Sikap tawakal itu bukan berarti kita tanpa usaha. Salah. Karena usaha itu bagian dari upaya manusiawi yang memang harus kita kerjakan karena itu bagian dari sesuatu yang memang tidak mungkin kita tinggalkan. Termasuk doa. Kasus Nabi Zakaria itu kan menjadi menarik. Nabi Zakaria itu orang tua dan sudah pada posisi yang sulit untuk memiliki anak. Istrinya itu sudah tua juga dan pada posisi sudah dinyatakan mandul. Secara medis nggak mungkin dia punya anak. Tetapi dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria kepada Allah, Allah menjawab dengan kata-kata fastajabna lahu. Artinya doa-doa Nabi Zakaria itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa dikatakan fastajabna? Allah mengabulkan melalui proses yang oleh banyak orang dikatakan tidak wajar. Tapi apa yang tidak wajar itu tidak benar. Benar, karena apa? Faktanya terjadi kok. Ada sesuatu yang dilibatkan oleh Allah. Tiba-tiba Zakaria sudah tua dan Maryam istrinya Zakaria yang dikatakan sudah mandul itu bisa kemudian memiliki seorang anak. Aneh tuh. Tapi yang aneh itu tidak ada bagi Allah. Biasa-biasa aja. Bagaimana pertemuan antara sesuatu yang ada pada diri laki-laki itu bisa bertemu dengan sesuatu yang diciptakan Allah di dalam diri perempuan itu pada satu titik kemudian melahirkan sesuatu yang kemudian berkembang menjadi seorang bayi yang lahir dari rahim istri Nabi Zakaria. Itu perhitungan medisnya kan sulit untuk dinyatakan, tetapi di luar perhitungan medis orang manusia atau umat manusia ada perhitungan Allah yang tidak mungkin diintervensi oleh manusia. Disitulah Allah berkehendak. Nah, kenapa kita tidak berdoa kepada Allah? Termasuk di dalam kasus virus yang disebut COVID-19 ini, berdoalah kepada Allah agar kita benar-benar terselamatkan dari kemungkinan